Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Rofiq, Prodi Pendidikan IPA STKIP Modern Ngawi, semester 3, dengan NIM 200510119. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizkia dari Prodi Pendidikan IPA semester 3 STKIP Modern Ngawi dengan NIM 200510003. Perkenalkan, nama saya Prasasti Aulahika, Prodi IPA semester 3 STKIP Modern Ngawi dengan NIM 200510020. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang sampah. Apa yang Anda ketahui tentang sampah? Sampah, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Ada istilah lain dari sampah. Sampah yaitu material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Ada jenis-jenis sampah. Di sini, jenis-jenis sampah dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sampah organik. Yang kedua, sampah anorganik. Di sini kita akan membahasnya. Yang pertama yaitu sampah organik. Sampah ini terdiri dari bahan-bahan yang bisa terurai secara alamiah atau biologis, seperti sisa makanan dan guguran daun, ranting, buah-buahan. Sampah ini dapat dicatakan sebagai sampah basah. Biasanya sampah ini dijadikan sebagai pupuk kompos. Yang kedua yaitu sampah anorganik. Sampah ini terdiri dari bahan-bahan yang sulit terurai secara biologis, secara alami. Proses penghancurannya memerlukan waktu yang lama dan penanganan yang khusus. Misalnya, plastik, kaleng-kaleng bekas, ataupun juga styrofoam. Sumber ini juga biasa disebut dengan sampah kering. Nih, berdasarkan sifatnya, sampah dibedakan menjadi 3. Ada sampah organik, sampah anorganik, dan sampah bahan berbahaya dan beracun. Sampah organik. Sampah ini mudah membusuk, seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan buah-buahan, dan lain-lain. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi pupuk kompos yang baik untuk tanaman. Yang kedua yaitu sampah anorganik. Sampah ini tidak mudah membusuk dan sulit terurai secara biologis. Sampah ini dapat berupa plastik, kaleng, atau styrofoam. Bahan-bahan ini sulit sekali untuk terurai dan dapat terurai dengan cara yang khusus. Jika secara alamiah bisa selama bertahun-tahun tidak akan terurai. Yang ketiga yaitu sampah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Bahan ini berasal dari limbah dari rumah sakit atau limbah pabrik dengan pengolahan khusus agar tidak membahayakan sekitarnya. Yang selanjutnya yaitu sampah dibedakan bentuknya menjadi 2. Sampah padat dan sampah cair. Sampah padat ini dapat berupa kayu, kaleng, atau kertas. Ini bahan-bahan yang berbentuk dari bahan padat. Yang kedua yaitu sampah cair. Sampah ini dapat berupa bahan cair seperti air sabun, deterjen, dan lain-lain yang berbentuk cair. Sampah ini ada bersumbernya. Sampah dibedakan menjadi 7 berdasarkan sumbernya. Yang pertama, sampah manusia. Sampah ini yang dikeluarkan oleh manusia
dapat berupa air seni atau feses yang merupakan berasal dari manusia. Yang kedua yaitu sampah alam. Sampah alam dapat berupa seperti daun, ranting, daun, atau buah yang jatuh dari pohonnya. Itu termasuk sampah alam. Yang ketiga yaitu sampah hewan. Sampah hewan di sini dapat berupa dari kotoran, air seni hewan, ataupun bulu-bulu hewan yang rontok. Selanjutnya yaitu sampah konsumsi. Sampah konsumsi ini dapat berasal dari sisa makanan yang dimakan oleh manusia. Biasanya dapat dijadikan sebagai pupuk kompos. Selanjutnya yaitu sampah radioaktif. Sampah yang berasal dari radioaktif seperti apa? Seperti nuklir. Yang keenam yaitu sampah industri. Sampah ini berasal dari daerah industri atau pabrik-pabrik yang ada. Yang ketujuh yaitu sampah pertambangan. Sampah ini berasal dari hasil tambang seperti timbang. Di sini materi tentang sampah. Selanjutnya, dalam pengolahan sampah akan dibahas oleh teman kita yaitu Anissa Rizkia. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya yaitu tentang pengelolaan sampah. Adakah yang tahu di sini tentang pengelolaan sampah atau definisinya? Pengelolaan sampah merupakan semua kegiatan yang bersangkutan dengan pengendalian timbulnya sampah, mulai dari pengumpulan sampah, transport dan transportasi, pengolahan dan pemrosesan akhir atau pembuangan sampah dengan mempertimbangkan berbagai faktor-faktor, mulai dari faktor kesehatan lingkungan, faktor teknologi, konservasi, estetika, dan faktor-faktor lainnya yang erat kaitannya dengan respon masyarakat. Kemudian, apakah di sini ada yang tahu tentang definisi sampah menurut undang-undang? Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah didefinisikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan sampah. Kegiatan pengurangan sampah meliputi yang pertama, pembatasan timbulan sampah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita biasanya menggunakan sampah sebanyak 10 butir misalnya. Kemudian kita memberikan batasan hanya menggunakan 5 dalam sehari. Dan 5 yang tadi dapat diganti dengan daun jati ataupun daun pisang. Yang kedua, pendaur ulangan sampah. Misalnya kita terlalu banyak menggunakan kertas lah. Kertas itu dapat didaur ulang menjadi sampah daur ulang berupa kertas daur ulang. Yang ketiga, pemanfaatan kembali sampah. Misalnya sedotan plastik dapat dijadikan bunga-bunga. Kegiatan penanganan sampah meliputi yang pertama, pemilihan sampah, mulai dari pemilihan sampah organik, anorganik, dan sampah B3. Kemudian pengumpulan sampah. Sampah dari rumah-rumah masyarakat akan diangkut atau dikumpulkan oleh petugas sampah. Yang ketiga, pengangkutan. Pengangkutan ini juga yang dilakukan oleh petugas sampah. Kemudian yang keempat, pengolahan. Sampah-sampah yang organik akan diolah menjadi kompos, itu dijadikan pupuk tanaman. Kemudian sampah yang anorganik akan dijadikan biji-biji plastik, misalnya pada sampah plastik, kemudian diolah menjadi biji plastik dan dimanfaatkan kembali. Kemudian yang kelima, pemrosesan akhir sampah. Misalnya pada biji plastik yang terbuat dari sampah anorganik akan diubah menjadi botol daur ulang kembali ataupun piring daur ulang. Adakah di sini yang tahu berapa jumlah pengelolaan sampah? Pengelolaan sampah dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengelolaan sampah setempat, dan yang kedua, pengelolaan sampah terpusat. Apakah yang dimaksud dengan pengelolaan setempat? Pengelolaan setempat adalah pengelolaan yang dilakukan oleh si penghasil sampah itu sendiri. Misalnya, ibu rumah tangga menghasilkan sampah dari dapur seperti sisa-sisa makanan dan sisa-sisa sayuran. Kemudian dapat diolah kembali menjadi kompos yang dapat digunakan sebagai pupuk untuk tanaman atau kebun yang dimiliki di rumah sendiri. Kemudian pengelolaan terpusat. Apakah yang dimaksud dengan pengelolaan terpusat? Pengelolaan
pusat adalah suatu proses atau kegiatan penanganan sampah yang telah terkoordinir untuk melayani suatu wilayah ataupun kota. Pengolahan ini mulai dari yang pertama, pengambilan sampah dari sumber sampah, misalnya dari rumah-rumah masyarakat. Yang kedua, pengumpulan dan pemilihan sampah. Setelah sampah terkumpul, sampah akan dipilih antara organik, anorganik, dan B3. Kemudian, yang ketiga, pengangkutan sampah menuju tempat pengolahan. Setelah pengumpulan sampah dan pemilihan, sampah akan diangkut menuju tempat pengolahan untuk diolah lebih lanjut. Misalnya pada sampah organik akan dibuat kompos untuk dijadikan pupuk tanaman, sedangkan sampah anorganik akan dijadikan kerajinan, misalnya bunga atau vas bunga dari plastik. Yang keempat, pembuangan sampah yang tidak digunakan ke TPA. Sebelum pembuangan sampah ini, sampah harus sudah benar-benar fix antara sampah yang berbahaya, sampah organik, dan sampah anorganik. Peranan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Yang pertama, melakukan pemilihan sampah sebelum dibuang ke TPA, terutama sampah rumah tangga. Yang kedua, melakukan pengolahan sampah sederhana, semisal membuat kompos dari sampah organik dan kerajinan dari sampah anorganik seperti plastik dari sampah milik sendiri. Ketiga, untuk membantu biaya operasional pengolahan sampah setempat seperti membayar iuran kebersihan lingkungan dengan tertib. 4. Mengurangi pengeluaran sampah terutama sampah rumah tangga. Yang kelima, menjaga prinsip membuang sampah pada tempatnya.